kesempatannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la ilaha illa Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa di hari Sabtu subuh ini kita sudah menginjak hari keberapa? Ke-8. Alhamdulillah, tidak ada yang batal? Tidak ya. Untuk tema kuliah subuh di pagi hari ini kita akan mengangkat tema dari ucapan salah satu sahabat Nabi yang keempat, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu 6 syarat untuk mendapatkan kunci surga. 6 syarat untuk mendapatkan kunci surga. Itu tema pagi ini yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita tahu kalau kita punya rumah pasti kita harus punya kunci ya. Kalau tidak punya kunci biasanya tidak bisa masuk. Pun demikian kalau rumahnya tidak pernah dikunci biasanya ada kemalingan. Nah, di dalam bab surga juga ada kuncinya, di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan man jama'a situ min fisolin, barang siapa yang bisa mengumpulkan 6 perkara ini, 6 syarat ini, maka dijamin siapapun itu, khususnya muslim mukmin, itu pasti akan mendapatkan surga yang mana saja, ya, surga yang mana saja, pintunya yang mana saja, dan dijamin tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah masuk neraka. Yang pertama apa? Yang pertama adalah arafallahu fa'atahu. Jadi mengenal Allah. Jadi ketika kita mengenal Allah, maka fa'atahullah, maka taatilah, laksanakan perintah-perintahnya. Jadi yang pertama, ketika kita mengenal Allah, maka wajib melaksanakan perintah-perintahnya. Ini yang pertama. Sebagai manusia, tentu siapapun itu kalau sudah mengenal Allah dipastikan dia akan pertama tentunya bersyahadat, ya. Kalau artis mungkin pernah kita lihat dengar ada dokter yang Cina itu ya, Dokter Ikat, ya, Rikandi yang suka apa? Podcast. Alhamdulillah ya, karena sering diskusi bab keislaman, akhirnya beliau ya, kemarin masuk Islam. Padahal dia tadinya adalah Kristen taat, ya. Kenapa? Karena dia pada akhirnya mengenal Allah, ya. Nah, bagi kita semua, khususnya juga Ustadz, ya, kalau sudah mengenal Allah, ya wayahnya harus terpaksa, suka tidak suka harus melaksanakan berbagai macam perintahnya. Di antaranya adalah sholat. Sholat ini wajib dilaksanakan. Kenapa? Karena sholat ini merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Bagaimana kalau sakit? Tetap harus dilaksanakan. Bagaimana kalau sakitnya parah? Tetap harus dilaksanakan, ya. Sholat tidak bisa ditinggalkan. Di dalam hadis kan, kalau kita sehat maka laksanakan sholat dengan berdiri. Kalau sakit bolehlah sambil duduk, ya. Kalau sakitnya agak parah boleh sambil berbaring. Kalau sakitnya parah banget boleh sambil berkedip, kisaran mata, yang pijit-pijit, ya. Itu kenapa demikian? Karena salah satu sholat ini merupakan perintah yang sangat wajib dilaksanakan oleh kita, ya.
Ini adalah perintah yang harus kita laksanakan. Termasuk hari ini, saat ini kita melaksanakan saum Ramadan. Saum Ramadan itu wajib bagi seorang muslim. Tidak bisa tidak, ya. Jangan mentang-mentang misalkan nggak sahur, wayang ngomongana kasihan, ya. Jadi saum Ramadan itu wajib. Buat apa? Biar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi kalau nggak sahur bagaimana? Ya sekuatnya saja, ya. Kalau tidak kuat, benar-benar tidak kuat, nanti ada di dalam syariat Islam kita mengkodok sahur di bulan Syawal atau bulan-bulan selanjutnya. Yang kedua, 6 syarat kunci surga adalah arafa syaitan fa'asahu. Jadi ketika kita mengenal setan, ya, maka wajib kita mendurhakainya atau meninggalkannya. Arafa syaitan fa'asahu. Jadi ketika kita mengenal setan, wajib kita mendurhakainya atau meninggalkannya. Bapak-bapak, ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu makhluk yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, ya, yang usianya sangat panjang, itu salah satunya adalah yang bernama setan, ya, di mana rajanya dikenal dengan iblis, ya. Usia setan itu sangat panjang. Bahkan sejak Nabi Adam, iblis itu tidak pernah mati, kebayang beberapa miliar tahun, ya. Nah, kalau sekarang gimana, apakah masih ada iblisnya? Ada. Setannya keturunannya banyak banget, ya. Kalau penduduk dunia hari ini sampai 7,5 miliar, maka setan bisa dipastikan lebih dari 10 kali lipatnya, ya, berdesak-desakan. Meskipun tentu setan ini ada juga yang mati, ya. Cuma kita sebagai manusia dituntut, baik oleh Al-Quran maupun Al-Hadis, kita harus mengenal setan. Setan itu apa sih, gitu, ya. Jadi setan itu dikatakan kalau dalam beberapa riwayat, kullu mutamarradin minal jinni wal insi wal dawab wa kullu syai'. Jadi yang namanya setan itu adalah dorongan, ya, wa kullu syai', dorongan yang memang sifatnya membawa hal-hal yang negatif, baik itu memberontak, membangkang, ya, bermaksiat, baik dari kalangan jin maupun manusia ataupun dari berbagai macam jenis hewan, ya. Nah, ini setan. Kita mengenal di dalam surat An-Nas, allazi yuwas wisufi sudur linnas minal jinnah diwannas. Jadi kalau ada jin yang membisikkan kita lagi sendiri, tunggu saya dia, kayak kue di mejanya, nyemer, gitu, ya. Nah, itu tidak boleh, karena itu ada bisikan dari siapa? Dari jin, dari setan. Kenapa cina dari setan, bukan dari jin? Ya, jin itu ada jin muslim, ada jin kafir. Kalau jin kafir disebutnya kategorinya setan yang mengajak kita untuk durhaka. Ataupun kita lagi sama teman, ya, di sekolah lagi ngerumpi di warung, ada ciki ngegantung, si bibinya lagi ke WC dulu. Nah, kata temen teh, tuh ambil ciki lapar, gitu, ya. Nah, itu nggak boleh. Berarti teman kita posisinya di sana, anasnya itu menjadi setan karena membisikkan sesuatu yang negatif, yang durhaka, ya. Atau kita mungkin di rumah ada ular, atau ada kalajengking, ya. Bagaimana itu? Wajib dibunuh. Meskipun dalam etika Islam, kalau ada ular, baca dulu palak binas, ya. Kalau ularnya pergi tidak kembali, itu dipastikan setan, ya. Tapi kalau ularnya dibaca palak binas, ya, baca lagi surat apa, masih kena ngetem, ya, malah karingkut, ya, tidur dan sebagainya, maka itu berarti ularnya atau kalajengkingnya asli, boleh dibunuh juga, gitu, ya, boleh dibunuh karena berbahaya. Tapi bagusnya jangan langsung dibunuh, baca dulu palak binas, ya. Kita kan semua tahu, ya, kalau ada ular gede di pojok
rumah baca dulu. Dipastikan kalau itu setan, kita baca qul huwallahu atau falaq binas, dipastikan dia pergi. Kalau tidak pergi berarti itu ular asli ya, bukan jin ya. Boleh juga dibunuh ya. Tapi kalau kita berani, kalau nggak berani jangan main-main dibunuh, nanti matu bahaya ya. Cari orang yang bisa membunuhnya. Tapi etika dalam Islam, kalau ada ular, kalajengking ataupun hewan-hewan yang berbisa, baca dulu falaq binas. Atau dalam riwayat lain ada salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin 3 kali atau 7 kali. Kalau itu jin berbentuk ular atau kalajengking ataupun yang berbisa lainnya, dipastikan kabur ya. Karena Ustaz dulu suka begitu. Kalau mau sholat dalam misalkan sholat malam ya, di sajadahnya ada yang urang-urang, pas dibuka ular gitu ya. Baca saja salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin. Biasanya ada sendiri ya, kabur keluar. Biasanya tidak akan kembali sampai lama gitu ya. Karena ternyata dia itu setan. Ya. Yang ketiga, 6 syarat kunci surga itu adalah arafal akhirah fatolabahu. Jadi jika kalian mengenal akhirat, maka raihlah semaksimal mungkin ya. Jika kalian mengenal akhirat, raihlah semaksimal mungkin. Maksudnya adalah apabila kita sudah yakin bahwa kiamat pasti terjadi, surga dan neraka itu pasti ada, maka yuk bareng-bareng kita beramal soleh sebanyak-banyaknya ya. Yuk kita beribadah sebanyak-banyaknya, namun tetap seikhlas-ikhlasnya, membaca Quran sebanyak mungkin ya, berzikir sebanyak mungkin, bersilaturahim, berbuat baik kepada sesama, khususnya juga birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Jangan lupa bantu-bantu di rumah, belajar yang rajin ya. Itu merupakan arafal akhirah. Jadi kita mengenal akhirat. Bahkan kita harus yakin bahwa orang tua kita insya Allah semuanya akan masuk surga dan kita akan bersama-sama lagi di surga ya. Kalau di dunia mah kita mungkin terbatas ya, jajan terbatas, makan sahur dan buka terbatas. Nanti di akhirat mah apa yang kita inginkan ya, kalau kita masuk surga dengan keluarga, apapun yang kita inginkan pasti ada ya. Bahkan di dalam beberapa hadis, kalau nanti kita masuk surga, kita ingin apel, baru niatnya saja itu pohon apel akan datang sendiri ya. Jadi apel itu akan merunduk ke depan mata kita, maka kita tinggal petik. Kalau kita misalkan kalau nanti masuk surga insya Allah ingin anggur, maka anggur itu akan datang sendiri ya. Jadi kalau di akhirat itu tidak ada istilah kita mencari makanan, tapi makanan itu mencari kita sesuai niat kita. Kalau kita ingin makan daging sapi, rendang sapi, maka itu dengan segera ya, dalam bejana itu akan datang dengan sendirinya, bahkan dilayani oleh puluhan pelayan ya. Nah itu enaknya di surga. Jadi insya Allah ya, kalau kita ke surga, asal yakin bahwa akhirat itu akan ada, kita yakin surga itu ada, maka kita hidupnya akan bahagia banget ya. Tidak ada ujungnya. Kalau di akhirat nanti kalau ke surga ataupun ke neraka, kita tidak ada ujungnya. Abadan ya, kholidan fiha, selama-lamanya ya. Kemudian yang berapa? Yang keempat dari 6 kunci ya syarat surga itu adalah wa idza arafat dunya faradahu ya. Jadi kalau kita mengenal dunia, maka tinggalkanlah illa kecuali sewajarnya, sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau kita terlalu mencintai dunia, maka tinggalkan. Tetapi ingat, boleh mengambil sewajarnya ya. Kalau kita cita-cita ingin punya 100 mobil, udah aja lah 1 mobil aja cukup ya. Yang penting bermanfaat buat keluarga, buat diri, buat agama ya, buat sosial dan lain sebagainya. Kita nggak usah
koleksi mobil 5, 10 tapi nggak pernah dimanfaatin, nggak pernah digunain ya, kecuali dimanfaatkan untuk amal ibadah ya, baik itu disumbangkan buat masjid, disumbangkan buat orang-orang yang memang membutuhkan ya, atau memang kalau di beberapa daerah banyak mobilnya itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial ya. Kalau di sana di Karangsari ada yang memiliki banyak mobil ya. Kalau ada yang sakit udah nggak usah repot-repot ya, tinggal langsung layanan masyarakat. Atau bahkan orang-orang kaya itu punya banyak mobil itu disumbangkan ke masjid-masjid yang memang ketika ada musibah ada apapun itu bisa dimanfaatkan. Nah bagi kita mencintai dunia itu harus dan wajar ya, tetapi jangan keterlaluan. Maksudnya apa? Jangan sampai kita mencintai dunia sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah ya. Jangan saking terlalu sibuknya sholatnya ditinggalkan, saking terlalu sibuknya puasa Ramadan tidak dilaksanakan. Nah itu maksudnya ya. Jadi lebih baik kalau para sahabat dulu ya, seperti Abu Dzar itu ketika punya kebun luas puluhan hektar, dia bertani sesibuk apapun, namun pada saatnya dia beberapa kali sholatnya tertinggal, pada akhirnya dia berazam, udahlah saya terlalu mencintai dunia, maka kebunnya disodakohkan ya, disodakohkan untuk masjid, untuk Baitul Mal. Sampai hari ini di Mekah itu ada puluhan hektar kurma hasil dari sedekah Abu Dzar ya, karena dia sangat kaya, namun kekayaannya melalaikan dia dari agama sehingga diinfakkan ya. Sampai hari ini di Mekah itu ada, di Masjid Nabawi termasuk juga ada ya. Makanya kalau di sana buka puasa itu gratis. Nah itu salah satunya kurmanya itu dari kebun yang diwakafkan ketika dia dulu beberapa kali kesiangan sholat di masjid berjamaah ya. Kemudian yang kelima adalah man arafal haq ya fattaba'uhu. Apabila kalian mengenal kebenaran ya, mengenal hak kebenaran, maka ikutilah ya, ikutilah. Jadi kalau kita udah tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah, maka yuk sekemampuan kita laksanakan ya. Misalkan mohon maaf, kalau misalkan bersedekah itu adalah kita yakin berpahala, yuk laksanakan sedekah ya, sekemampuan. Nggak harus 10 juta lah, 100 juta ya, nggak apa-apa. 500 rupiah juga masukin ke kenceleng ya, atau 1000 rupiah masukin ke kenceleng ya. Apalagi mungkin di sini semuanya mungkin setiap hari dapat uang jajan dari ayah ya, dari ibu, dari mami ya, dari papi. Nah kalau bisa yuk sama-sama belajar minimal 500 atau 1000 masukkan ke kenceleng. Kalau tidak sambil ngabuburit. Nah kalian mungkin suka menemukan ya, yang suka pengemis suka di pinggir jalan dengan suka ada anaknya teh bidang gerobak 3 orang sambil tiduran ya, orang tuanya nyari barbek. Nah kalau bisa kasih saja ya 1000 itu teh atau pisan ya, senang banget ya. Jadi kita ayo sama-sama belajar, karena sedekah infak itu berpahala dan pahala itu akan menjadi tabungan akhirat sehingga nanti kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam ya, man arafal batil fas tanibu ya. Apabila kita mengenal kebatilan ya, kebatilan itu adalah sesuatu yang negatif ya, maka jauhilah ya. Kalau kita mengenal kebatilan maka jauhilah. Jangan sampai kita udah tahu ya mencuri itu haram tapi kita malah ikutan mencuri ya. Kita sudah tahu berantem itu nggak boleh, kita malah ikutan berantem, misalkan tawuran, itu nggak boleh ya, karena kita sudah tahu berantem itu tidak boleh ya. Kalau kita misalkan berkata bohong itu adalah dosa, maka jauhilah ya, karena
Karena kalau kita melaksanakannya maka kita kategorinya nanti berdosa. Nah, itu adalah 6 kunci ya untuk mendapatkan surga. Jadi itu kuncinya. Barang siapa yang kita bisa istiqomah melaksanakan yang 6 itu, dijamin kita sudah memiliki kunci surga dan kita diperbolehkan nanti memasuki surga apa saja dari pintu mana saja. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita ulang. Yang pertama adalah mengenal Allah maka laksanakanlah. Yang kedua, mengenal setan maka durhakailah atau tinggalkan ya. Yang ketiga, mengenal akhirat maka yuk berburu fastabiqul khairat, yang mengumpulkan kebaikan. Yang keempat, mengenal dunia maka tinggalkanlah kecuali yang sewajarnya saja sebagai bekal ya. Yang kelima, mengenal kebenaran maka ikutilah, laksanakan ya. Dan yang terakhir, ketika kita mengenal kebatilan, keburukan maka jauhilah atau tinggalkanlah. Itu adalah 6 ya syarat mendapatkan kunci surga. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di akhirat dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sekian yang dapat disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanya